Oke, kali ini gue bakal bahas series lagi dan ini dari Korea. Dan ini langsung jadi series Korea favorit gue kedua setelah Kingdom. Judulnya adalah Sweet Home. Oke, jadi Sweet Home ini genrenya tuh bukan kayak drakor-drakor lain karena gue gak bakal nonton dengan genre kayak gitu. Yang gue tonton tuh pasti ada zombie-zombinya, horornya, thrillernya, monster, ya ataupun yang gori-gori gitu sih. Si Sweet Home ini masuk dalam kriteria tersebut, makanya gue tonton. Langsung aja kita bahas sambil nonton trailernya ya. Oke, jadi Sweet Home ini tentang seorang pemuda yang cukup depresi ya. Dia kabur, bukan kabur sih, ternyata keluarganya tuh punya banyak masalah di keluarganya. Nah, habis itu dia pindahlah ke sebuah apartemen, namanya Green Home Apartment. Nah, dia mencoba merencanakan untuk bunuh diri di apartemen itu. Tiba-tiba terjadilah sebuah wabah ya bisa gue bilang. Orang-orang mulai mimisan, nih kayak bisa lo lihat. Terus orang-orang mulai berubah menjadi kanibal, menjadi monster lah gitu. Makan-makanin daging gitu, bener-bener serem sih. Nah, di apartemen itu otomatis gak cuma dia doang yang tinggal gitu. Banyak juga warga-warga di apartemen tersebut yang terjebak di apartemen tersebut. Pas mereka mau keluar ternyata keadaan di luar sana tuh udah kacau balau. Kayak pemerintah tuh udah menyatakan ini adalah wabah pandemi gitu. Terus akhirnya mereka tuh nggak boleh keluar dari situ dan nggak bisa keluar. Nah, otomatis di sini karakternya bakal banyak banget. Dan mereka bakal ketemu berbagai macam monster di situ dan bagaimana cara mereka mencari tahu sebenarnya wabah ini tuh wabah apa dan sebenarnya apa yang terjadi di dunia sekarang gitu. Nah, ini seru banget dan benar-benar cukup gory ya menurut gue. Monster-monsternya juga cukup variatif dan nggak semudah itu dikalahkan. Ada beberapa yang sangat sulit dikalahkan juga. Karakter di sini juga di-develop dengan baik gitu. Nggak cuma pemeran utamanya aja yang fokusnya ke situ, tapi pemeran-pemeran pembantu lain juga diceritain latar belakangnya, dikasih scene-scene yang cukup berbobot gitu. Nah, nama karakter pertamanya tuh Yunsu. Nah, ini monster-monsternya tadi, salah satunya ada yang tadi yang berotot yang kayak Titan gitu lah. Nah, terus karakter-karakter lain juga di sini mereka berjuang hidup untuk mencari tahu dan mengalahkan monster-monster tersebut gitu. Mencari tahu kelemahan monster itu, terus dari segi sainsnya juga, dari segi ilmiah dan dari segi pemerintahnya juga nanti dibahas di sini gitu. Nah, ternyata monster ini tuh punya bentuk lain gitu. Ternyata manusia tuh bisa jadi monster tuh kalau apa sih gitu. Seru banget di sini benar-benar cukup, tapi menurut gue tidak seintens Kingdom ya karena ini masih kurang sih. Dan ini adaptasi dari webtoon. Tapi sekali lagi gue nggak pernah baca webtoonnya dulu karena langsung gue nonton seriesnya. Jadi pertama kenapa gue suka? Yang pertama ini konsepnya. Konsepnya ini gue suka banget. Ini lebih ke lama-kelamaan nanti kalau ditonton lebih ke science fiction sih. Ternyata ada penjelasan-penjelasan sains yang bisa kita terima lah oleh akal sehat gitu. Selain konsepnya, lalu yang kedua karakter-karakternya cukup banyak dan masing-masing karakter tuh punya keunikannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, punya semacam skillnya masing-masing. Pasti kan egonya banyak banget tuh, ada yang sok jagoan, ada yang cuek sama sekali, ada yang benar-benar egois gitu-gitu. Dan itu banyak banget konfliknya di situ bakal bermain berputar-putar di sekitar situ juga nanti. Lalu yang ketiga ini adalah kesadisannya sih sudah pasti. Gue senang banget series-series akhir-akhir ini tuh mereka tuh menampilkan kesadisan dengan cukup gamblang ya, dengan cukup frontal gitu, walaupun tidak sesadis kayak film-film Saw, film slasher gitu, tapi tetap aja misal ada bacok membacok dengan kapak terus atau tusuk menusuk dengan pedang gitu tuh dilihatkan dengan niat gitu. Gak kayak Strangers from Hell yang Korea juga, itu tuh di blur semua kan, senjata tajam di blur, terus pisau-pisau di blur juga. Nah, ini enggak sih Sweet Home nih, dan gue sangat the best banget sih, suka banget di sini. Habis itu juga plotnya juga tidak tertebak dan kadang di akhir-akhir episode tuh selalu aja ada yang ngebuat gue kayak anjir nih beneran kayak gini nih gitu.
Padahal karakter itu cukup berperan penting sih menurut gue, dan bahkan udah sempet jadi jagoan gue gitu loh. Tapi ternyata tiba-tiba dia menderita konflik lain gitu lah, yang nggak bisa gue spoiler. Terus apalagi ya, dan monster-monsternya sih, musuh-musuhnya juga cukup variatif. Mungkin kekurangannya tuh pertama dia kurang intens aja sih menurut gue, kurang tegang gitu. Walaupun ada scene dikejar-kejar monster, ada scene ngumpet dari penjahat, dari monster, tapi tetap masih kurang, nggak tahu sih, gue ngerasanya kurang intens aja dibanding dengan Kingdom tuh dapat banget sih tegang dan intensnya gitu. Lalu yang kedua CGI-nya memang kalau gue baca-baca ini film modalnya gede banget ya untuk menampilkan sebuah monster, membangun sebuah monster dengan CGI tertentu. Tapi di beberapa monster tuh masih kasar banget sih CGI-nya gitu. Dan ya cukup gue maklumi lah, dan semoga di season 2 nanti dia bakal improve lagi dari segi CGI-nya. Karena monsternya tuh udah oke banget, udah cukup menjijikan, terus ngeselin, terus dewa-dewa juga dengan skill-skillnya. Jadi masing-masing monster tuh punya skillnya gitu loh. Ada yang bisa lari cepet, ada yang kuat keker, terus ada yang bentuknya laba-laba dan segala macem gitu. Mungkin kekurangannya itu sih, lebih banyak kelebihannya sih, karena ini gue sangat suka banget, gue menikmati banget nontonnya. Buat lu yang agak tidak kuat dengan adegan-adegan sadis dan darah-darah atau yang menjijikan, ini mungkin hati-hati aja sih. Cuma kalau lu mau nonton, ini sangat gua rekomendasikan. Cuma ya hati-hati aja. Ada beberapa scene memang yang cukup menjijikan gitu sih. Dan konfliknya ternyata tuh nggak cuman antar manusia dengan monster gitu. Di sini nanti di episode-episode terakhir tuh bakal kelihatan bahwa sesama manusianya pun ada konflik gitu. Sekelompok stranger yang berkumpul menjadi membentuk sebuah kelompok baru untuk bertahan hidup, pasti kan masing-masing kepala tuh punya tujuan masing-masing, punya ego masing-masing, dan di situ nanti bakal terjadi perang batin lah, atau terjadi perang pendapat sebenarnya monster itu tuh harus dibunuh atau enggak, terus sebenarnya siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus dibunuh, siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus tidak gitu sih. Episode favorit gue sih di episode 8 ya, karena di situ jagoan favorit gue mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, jadi dan cukup seru di akhir episodenya gitu. Oh iya, ini gue kasih nilai 9/10. Ini kayaknya tertinggi nih di tahun ini. Series pertama yang gue review juga di tahun 2021, dan gue dengan bangga gue kasih nilai 9/10. Karena memang seseru itu buat gue ya. Thrillernya dapet, fantasinya dapet, terus actionnya apalagi. Habis itu dramanya juga nggak yang berlebihan, konfliknya banyak, karakternya di-develop dengan baik. Jadi gue sangat suka dengan series ini dan sangat menanti season 2-nya gitu sih. Jadi buat lo yang belum nonton, silahkan nonton.